Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah.
his loving hand, he leads the way. And with each breath I whisper, I adore thee. Oh, what joy to walk with him each day. Each step I take, I know that he will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. Whip up up, shabba the building. I trust in God, no matter come what may. For life eternal is in His hand. He holds the key that opens up the way that will lead me to the promised land. Each step I take, I know higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. Each step I take just leads me closer home. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. I have to do this part? Yeah. Apa juga yang kau timbang baik
Count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Are you ever burdened with the load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will keep singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you his wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort, give it to your journeys, and count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your many blessings, see what God has done. Count your blessings, see what God has done. Terima kasih. Iya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemerintah firman beserta majelis yang bertugas dalam ibadah ini mengucapkan selamat datang
dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga masa Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita semua diberkati oleh-Nya. Sebelum kita menghadap Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 2, Mulia, Mulia, Mulia namanya. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, from His throne unto His throne, His anthem reign. So exalted. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Roma 14 ayat 7 dan 8 menyatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai-mu juga.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Let me sing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Which gift of heaven slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. On that day when my strength is failing, the end grows near and my time has come. Still my soul will sing your praise. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami sering gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Seringkali kami melayani Engkau dengan motivasi yang salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri kami dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan utusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Jemaat silahkan menyanyi Kidung Jemaat 364, Berserah kepada Yesus.
pengampunan yang dinyatakan Tuhan sebagaimana terdapat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Maka berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita beri salam damai kita, kiri kanan kita. Salam damai, salam damai. Peace be with you. Peace be with you. Salam damai. Mari meresponnya dengan menyanyi bersama Kita Bakti 164. Kita orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita mau mendengar amanat hidup yang baru yang Tuhan inginkan untuk ada dalam kehidupan kita. Kita akan membaca 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal 3, ayat 1 sampai 10. Saya mengajak kita membaca bergantian. Saya memulai ayat 1, saudara-saudara ayat 2, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-10. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia.
bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan Dia yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berdosa dan mudah berdoa, sebab dosa dia akan dihukum. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang datang kepada Dia tidak berdosa. Setiap orang yang tetap berdosa tidak melihat dan tidak mengetahui. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah adanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi. Demikianlah amanat hidup baru bagi kita, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia.
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman, karena itu mari kita berdoa. Bapa Maha Kudus, kami bersyukur karena kami masih memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah ini melalui firman. Karena kami percaya Engkaulah Sang Firman itu sendiri yang mau menyapa kami dan mau membenarkan kami. Karena itu berikanlah kami kerendahan hati, Roh Kudus-Mu memimpin hidup kami, agar ketika firman-Mu diberitakan, kami tidak akan menjadi umat yang keras hati dan keras kepala untuk mau hidup seturut dengan firman-Mu. Tetapi dalam kuasa Roh Kudus, maka firman-Mu akan mentransformasi kehidupan kami. Kami bukan lagi menjadi manusia-manusia lama, tetapi kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Karena itu bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Our scripture text for today is taken from 2 Corinthians 5:16 to 21. So we have stopped evaluating others from a human point of view. At one time, we thought of Christ merely from a human point of view. How differently we know him now. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. And all of this is a gift from God who brought us back to himself through Christ. And God has given us this task of reconciling people to him. For God was in Christ, reconciling the world to himself, no longer counting people's sins against them. And he gave us this wonderful message of reconciliation. So we are Christ's ambassadors. God is making his appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sins so that we could be made right with God through Christ. This is our reading from the Word of God. Blessed are those who hold on to his precepts and seek him with all of their hearts, who decease evil deeds and continue to walk in his ways. Hosanna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya minta tolong di screen-nya ditampilkan saja ayat pembacaan kita tadi dari 2 Korintus 5, ayat 16 sampai 21. Saya memulainya dengan sebuah pertanyaan kecil. Apabila pada satu ketika Bapak Ibu ada dari kita, siapa ya, saya ambil contoh. Gaby lah, gitu ya. Gini, Gab. Apabila satu ketika ada satu pemuda yang iseng, dia bakar petasan, tahu petasan? Oke. Dia bakar petasan, lalu ketika petasan itu sudah mau meledak, dia lempar dekat-dekat Gaby. Dan langsung Gaby apa? Kaget kan? Langsung kaget. Iya. Lalu Gaby cari siapa? Gitu kan? Begitu udah tahu siapa, dia bakar lagi yang berikutnya. Begitu dia bakar, dia mau lempar, nggak sempat. Meledak deket tangannya. Dar! Kalau misalnya itu terjadi sama kita bilang apa? Kita bilang, kalau kasarnya, mampus. Kita bilang, rasa ngana. Jahat sih. Napangana dapat toh. Nah, itu yang wajar. Itu yang biasa. Kalau ada orang menyakiti kita dan tiba-tiba kita lihat dia tersakiti oleh kejadian apapun, kita akan merasa,
Sekarang kamu dapat gilirannya. Ya, Bapak Ibu, inilah yang dunia tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi hari ini saya mau ngajak kita belajar dari Rasul Paulus. Paulus ini menulis kepada jemaat di Korintus ada 2 surat. 1 Korintus dan 2 Korintus. Bacaan kita itu surat 2 Korintus. Surat 2 Korintus ini harus dikirimkan Paulus dari Makedonia kepada jemaat di Korintus karena mereka ada respon terhadap surat yang pertama. Ada konflik. Ketika Paulus menyampaikan surat yang pertama, setengah jemaat yang di sini begitu mendengar suratnya bertobat. Contoh, bukan maksud hati ya. Setengah yang di sini begitu mendengar surat dari Paulus, mereka tidak bertobat. Justru apa yang mereka lakukan? Mereka menghujat Paulus. Mereka menolak Paulus. Paulus dianggap rasul yang jahat. Bahkan ada guru-guru palsu yang datang, yang kemudian menyerang karakter Paulus. Karena yang sini nggak suka, mereka ikutin guru palsu itu. Dan bilang begini, Bapak Ibu ini benar. Paulus itu agak pendek, perawakannya tidak terlalu tinggi, dan botak kayak gini. Yes, itu Paulus. Lalu yang nggak suka ini langsung bilang, dasar, bahasa Inggris botak itu apa? Bold. Kalau saya jalan misalnya ini Paulus jalan sama istrinya yang cantik, The Bold and the, tahu juga ya film dulu ya, The Bold and the Beautiful. Ya, itu yang terjadi. Bagaimana ternyata dalam kehidupan jemaat di Korintus, mereka benar-benar mempertanyakan integritasnya Paulus. Bahkan Bapak Ibu, ketika Paulus menghimpun, ini yang paling menyakitkan menurut saya. Ini paling menyakitkan. Ketika Paulus menghimpun dana di Korintus itu jemaatnya kaya. Dan ketika Paulus mengajak mereka mengumpulkan dana untuk membantu orang-orang di Yerusalem yang miskin, yang tidak suka itu dihasut. Siapa Paulus? Mau kumpul-kumpul dana buat di Yerusalem, jangan-jangan dia kumpul dana untuk dirinya sendiri. Itu apa namanya? Fitnah. Katanya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena fitnah itu membunuh karakter seseorang. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Paulus bukan ada di Yerusalem, bukan ada di Korintus, dia ada jauh. Tetapi ketika dia mendengar itu, harusnya kalau saya jadi Paulus, ya udahlah urusan kamu mau terima atau enggak, urusan kamu mau benar atau enggak, urusan kamu mau bertobat atau tidak. Yang penting yang sebagian sudah bertobat. Tapi Paulus tidak demikian. Ketika dia disakiti dengan berbagai cercaan kepada dirinya, dia menulis surat ini. Dan inilah yang dia sampaikan kepada jemaat di Korintus. Makanya Bapak Ibu, surat 2 Korintus itu surat yang sangat emosional dan sangat personal bagi Paulus. Paulus membela pelayanannya. Dia bilang, saya nggak ada ceritanya mau cari-cari keuntungan dari situ. Paulus menunjukkan kasihnya yang tulus kepada jemaat. Dan Paulus mengajak mereka untuk hidup dalam pendamaian dengan Allah dan dengan sesama. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita mau belajar. Ini inti pemberitaan firman pada hari ini.
Tadi malam, ya, ketika saya memimpin sebuah ibadah, saya menjelaskan ini. Ini saya mau ulang buat Bapak Ibu. Kita harus mengerti dengan baik secara mendasar tentang hal ini. Kristen itu lambangnya salib. Oke? Salib. Salib itu 2 garis. Satu vertikal dan satu horizontal. Dan salib itu adalah tanda kasih. Oke? Nah, bagaimana supaya kita bisa mengasihi? Saya nggak habis pikir ngapain Paulus membuang energinya untuk mencoba memperbaiki hubungan dengan jemaat di Korintus. Padahal mereka udah menolak dia. Tetapi dia belajar dari sini. Bapak Ibu, supaya kita bisa mengasihi dengan tulus, maka harus dimulai dengan hubungan yang secara vertikal. Dan di hubungan vertikal, itu kita harus menerima dulu kasih Tuhan. Kita harus menerima dulu kasih Tuhan. Kita terima dan kita resapi, kita rasakan. Dan setelah kita terima kasih Tuhan, maka baru bisa terjadi hubungan yang horizontal. Kalau yang vertikal itu saatnya kita menerima, baru dalam hubungan yang horizontal itu saatnya kita memberi. Ada 2 hukum yang kita biasa kenal. Take and give. Itu vertikal. You have to take it first, the love of God. Dan setelah Anda menyerap kasih Tuhan, Anda memahami kasih Tuhan, itulah yang akan menggerakkan Anda untuk bisa mengasihi sesama. Nah, dalam hubungan dengan sesama, bukan take and give. But you have to give it first. Then you receive it. Beda hukumnya. Itu salib. Itulah mengapa, ya, coba, ini ayat berapa nih? Ke-15. Minta tolong. Lihat, dia bilang apa? Dan Kristus telah apa? Mati untuk siapa? Semua orang. Supaya mereka yang hidup, tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia. Yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Dijelasin dulu, Kristus itu hidup untuk memberikan kasih-Nya seutuhnya bagi kita. Dan kita harus terima. Kalau saya gampangnya kemarin tuh begini, Bapak Ibu bayangkan bahwa di sini ini isinya air. Ya, air itu adalah kasih Kristus. Kita ini seperti sponge. Bapak Ibu tahu sponge? SpongeBob, film SpongeBob. Oke? Kita ini kayak sponge. Kita harus masuk dan hidup di dalamnya. Menyerap air, the love of God, begitu diserap, baru bisa kita bagi, kita peres, itu berarti akan keluar. Kalau di dalam spons itu tidak ada air, apa yang mau kita bagi kepada sesama? Itu logika yang sangat sederhana. Dan itulah yang Paulus lakukan. Bapak Ibu, difitnah itu sakitnya kan bukan main ya. Apalagi difitnah soal uang. Karena begini, dalam hubungan relasi kita, kalau titip omongan, di sini bilang singkong, lalu saya kasih tahu Gaby, Michael terus sampai Renaldi di belakang. Saya ngomong singkong sampai di sana kolak. Tahu kolak? Ada singkongnya, ada pisangnya, ada santannya. Tapi kalau titip doi, oh kasihan. Paulus difitnah. Tapi Paulus justru mengajarkan kita, jika orang bersalah kepada saya, seharusnya siapa yang minta maaf? Dalam logika dunia, orang yang salah lah yang minta maaf kan?
Ya enggak. Iyalah. Saya salah sama diaken reaksi. Diaken reaksi pikir, oh, mana yang buat? Mana yang kesehat bikin kita sakit hati? Karena datang pendeta, baru kita saya ampun. Ya betul, logika dunia memang layaknya seperti itu. Tapi bayangkan yang Tuhan lakukan. Yang dosa siapa, yang datang ke dunia siapa, yang mati siapa. Dan dia lakukan untuk siapa. Itulah mengapa doa Bapa kami diajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang, siapa yang salah? Dia apa kita? Dia yang salah, tapi kita yang harus melepas pengampunan. Itu yang Rasul Paulus sedang lakukan. Dan bagi saya ini sesuatu yang sangat sulit untuk kita terapkan. Apalagi itu bertentangan dengan arus dunia. Pak, kalau kita begitu nanti kita diinjak-injak. Yesus kurang diinjak apa? Tapi nanti kita lihat apa dampaknya. Logika umum, siapa yang salah yang datang dan minta maaf. Dan yang benar, itu yang melepas pengampunan. Tapi ini yang Paulus bilang, kadang-kadang begini ya Bapak Ibu ya. Jangankan dalam hubungan dengan orang lain, di keluarga saja, suami istri, kadang-kadang gerakan tutup mulut, diem. Kalau udah sebel, udah diem. Itu tunggu, gengsi-gengsian, siapa yang mau duluan? Bener nggak? Aduh, ada yang gini-gini itu. Ada yang ngangguk. It happens to us too. Yeah. We have pride, right? Jadi begitu langsung pikir, selalu kita melimpahkan kesalahan itu pasti di sana. Yang benar tuh sini. Semua selalu merasa begitu. Dan akhirnya bertahan untuk tidak akan ngomong. Alasannya satu, karena dia punya pride, maka itu menjadi gengsi. Udah mau keluar dari hati ini udah ngomong. Udah keluar dari hati mau bilang sama istriku, oh, thank you God, you are so beautiful today. Tapi cuma di hati aja. Gak mau ngomong. Emangnya dia tahu? Biar 20 tahun kawin. Karena gengsi. Bayangkan, kita dalam hubungan yang terdekat sekalipun, kita masih punya gengsi tentang siapa yang benar. Bapak Ibu belajar dari Paulus. Dia tidak mempertahankan dirinya untuk tetap benar, saya ini difitnah. Tapi dia justru yang menyapa jemaat di Korintus. Gak gampang, apalagi Paulus Yahudi. Yahudi itu pride-nya di sini. Non-Yahudi itu di sini bagi mereka. Tapi inilah transformasi, inilah perubahan. Ini yang dibilang ciptaan baru. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Saya ulang-ulang bilang ini, di mimbar ini. Untuk menerapkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan secara langsung. Jika engkau ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Gak masuk akal. Bapak Ibu mau tahu arti sebenarnya dari itu? Saya minta tolong dia akan reaksi ke sini. Saya mau bilang sebenarnya, tampar pipi kanan saya coba. Bapak Ibu langsung, slow motion. Oke, kanan tuh sini. Kira-kira kalau reaksi mau tampar pipi kanan saya pakai tangan mana? Kiri, coba. Itu dia. Tangan kiri bagi orang Yahudi. Itu sesuatu yang najis. So, ketika pipi kananmu ditampar, orang yang lagi nampar kamu itu menganggap engkau sangat rendah. Cuma 2 kemungkinan engkau ditampar pipi kanan. Dengan tangan kiri atau tangan kanan. Caranya gimana kalau pakai tangan kanan? Oh, jangan flungku. Mati kita.
Ntar berdarah kita di sini. Kalau begini flu, tampar. Kalau mau tampar pipi kanan, kita, yes. Pakai ini. Ini sisi gelap. Bisa lihat, kalau ini terang. Ini dalam budaya Yahudi. Ini terang, ini gelap. Menampar pakai ini sisi gelap. You ini orang yang gak layak. Pap. Cuma dua kemungkinan, ditampar dengan tangan kiri atau ditampar dengan tangan kanan tapi pakai sisi gelapnya. Terima kasih. Itu tampar pipi kanan. Ditampar dengan pipi kanan, itu berarti you are being, apa bilang? Humiliated. Tapi Yesus bilang, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Oh Tuhan, gimana mungkin? Nanti saya kasih tahu paling akhir apa yang membuat itu mungkin. Tapi inilah menjadi Kristen. Kita harus berani tampil beda, tapi bukan beda versi kita, tapi beda dengan dunia yang kurang memahami kasih Kristus. Kita diajar melawan arus, bukan ikut arus. Kita mesti berani mengatakan tidak kepada hal-hal yang biasa dilakukan banyak orang. Karena kita adalah manusia yang sudah tenggelam di dalam kematian Kristus. Manusia lama kita, pride kita yang terlalu tinggi, yang menganggap orang lain harus selalu salah, saya selalu benar. Itu sudah ditinggalkan oleh Paulus dalam kematian Kristus. Dan dia mengajar kita ingat bahwa kita dipandang Tuhan luar biasa. Karena kita sudah ditebusnya melalui kematian dan kebangkitannya. Walau berat, namun kita mesti semangat mengerjakannya. Karena bacaan kita, tolong ditampilkan di ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Saudara ada di dalam Kristus? Itu pertanyaan. Di sini bilang, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama, kita punya semua karakter kita yang lama yang udah terbentuk dari kita kecil. Yang lama itu harusnya sudah berlalu. Dan sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Itu sudah dilakukan Yesus. Jadi kita harus menjadi ciptaan yang baru. Paulus mengajak jemaat di Korintus, dan yang paling luar biasa bagi saya. Dan sebenarnya ini mind blowing juga. Ayat 21 yang paling terakhir tadi, yang sudah dibaca Estari. Lihat ya, ini. Dia, Yesus, dosa pun gak ada pada dirinya, gak kenal dosa. Tapi dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia ganti saudara dan saya. Supaya di dalam dia, siapa yang dibenarkan? Kita dibenarkan oleh Allah. Ini gak masuk akal. Siapa yang salah, siapa yang tanggung? Tapi disinilah kita mengenal kasih yang tulus itu. Nah Bapak Ibu, saya menutup renungan ini ketika tadi saya mempersiapkan khotbah ini. Saya mengingat pelayanan saya waktu berada di Kalimantan Barat. Ya, by the way saya sangat bersyukur beberapa hari ini. Saya sambil tutup mata bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memimpin saya 21 tahun saya sudah menjadi hambanya. 28 Maret yang lalu. Dan itu dalam renungan-renungan saya selalu rewind apa yang saya alami waktu saya mulai di Kalimantan Barat. Dan saya mengingat bahwa jemaat di sana itu setiap hari mereka selalu pergi ke kebun karet. Tahu karet ya Bapak Ibu, yang jadi lateks itu. Ya.
yang diambil dari kebun karet itu, dari pohon-pohon karet yang mereka punya adalah getahnya. Pohon karet itu punya keunikan. Saya mencoba merefleksikan itu. Pohon karet itu ketika dilukai, ia mengeluarkan getah. Nah, terima kasih. Yosua memvisualisasikannya. Bapak Ibu bisa bayangkan, ini yang dikerjakan setiap hari. Ya, itu dilukai batangnya. Selalu dilukai. Harus dilukai. Untuk diambil getahnya yang putih di mangkok yang hitam itu, di cup yang hitam itu warna putih itu getahnya. Oke? Setiap hari ini diangkatnya seminggu sekali. Kalau di tempat sana itu diangkat cupnya itu 1 minggu 1 kali. Tapi setiap hari mereka pergi, yang mereka lakukan apa? Melukai terus pohon karet itu. Dilukai terus. Supaya getahnya keluar. Setiap hari dilukai. Menderita sebenarnya. Tapi dari sini saya belajar bahwa tanpa luka tidak ada getah yang keluar. Apa pesannya? Sometimes dalam hidup ini penderitaan itu menghasilkan berkat bagi kita. Pohon karet harus menderita untuk menghasilkan getah. Pelayanan Paulus harus mengalami sakit dengan difitnah. Tapi justru melalui penderitaannya, Injil itu tersebar dan bertumbuh. Getah itu lambang kasih. Pohon karet yang walaupun dilukai, tetap setia dia mengeluarkan getah. Justru dari luka itu menghasilkan hal yang sangat berharga. Itu yang tadi dibilang, dia yang tidak mengenal dosa, dia harus dilukai, dia harus diludahi, dia harus mati. Tapi dari situ justru kita mengenal getah kasih itu tentang pengampunan dan pendamaian. Maka pohon karet mengajarkan hikmat ilahi bagi kita. Dari luka bisa menghasilkan berkat. Getah itu pemberian Tuhan yang sudah dianugerahkan dalam hidup saudara dan saya. Walaupun kita dilukai, walaupun Paulus menderita demi jemaat di Korintus, dan bahkan seperti Kristus yang mati juga bagi musuh-musuhnya, maka kita pun dipanggil untuk tetap mengasihi, bahkan ketika kita dilukai. Ketika dunia melukaimu, keluarkanlah getah kasih yang Tuhan sudah berikan. Roh Kudus sudah ada dalam kita. Untuk kita melepaskan pengampunan. Karena di sanalah kuasa Kristus nyata dan kasih Kristus pun tersebar melalui kehidupan kita. Paling akhir saya minta tolong Joshua, tolong ditampilkan Filipi 4 ayat 7. Ini yang saya bilang tadi. Ini paling terakhir sekali. Filipi pasal 4 ayat yang 7. Inilah bagaimana bagi saya Paulus bisa mengampuni walaupun dia disakiti. Dan doa saya berkat ini juga ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah itu nggak masuk akal, makanya dibilang melampaui segala akal. Nggak mungkin saya dikasihi, saya justru yang datang untuk mengampuni. Tapi kita bisa melakukan itu jika damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu tetap terpelihara dalam hati dan dalam pikiran kita. Ini panggilan kita.
supaya kita kuat menghadapi situasi. Because, listen to this. When our mind is weak, situation is a problem for us. When our mind is balanced, situation is a challenge for us. But when our mind is strong, maka situation becomes an opportunity to show to the world the love of God. Amen. Kita merespon dengan menyanyi Kidung Jemaat 392. Let us all rise and affirm our faith as we declare the Apostles' Creed together. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's Only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, and the resurrection of the body, and the life everlasting. Amin. Amen. Duduk. Please be seated. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Kami merindukan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu selalu hadir dalam hati dan pikiran kami. Sehingga apapun yang Tuhan Yesus ajarkan yang bagi kami mungkin itu mustahil untuk kami lakukan. Tapi damai sejahtera-Mu lah yang akan menggerakkan kami. Walaupun kami terluka,
tapi kami mampu untuk tetap mengasihi. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami menjalani hidup ini sesuai dengan terang firman-Mu. Agar kami mampu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun kami dalam penderitaan, kami tidak mengutuk. Kami tidak meminta bencana bagi orang yang berbuat jahat kepada kami. Tapi kami mampu mengampuni dan mengasihi mereka. Sama seperti Kristus yang sudah mengampuni dan mengasihi kami. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Dalam kelemahan mereka kami mohon jamahan Tuhan atas hidup mereka. Tuhan berkati proses pengobatan yang mereka jalani. Beri kekuatan iman, pengharapan yang teguh bagi saudara-saudara kami yang sakit maupun keluarga mereka. Kami berdoa bagi Bapak Buce Tahalili, bagi Bapak Roli Sakul, bagi Ibu Pasya England, bagi Ibu Pinkan Roti, bagi Bapak Richard Monteverde, bagi Ibu Alma Utoyo, bagi Bapak Pendeta Tony Thanos, bagi Bapak Roy Jones, bagi Ibu Sylvia England, Ibu Emi Paruntu, Ibu Teli Tandayu, Ibu Lili Huai, dan Ibu Norangku. Bahkan mereka yang hamba tidak sebut namanya, tetapi mereka dalam keadaan lemah. Kami mohon Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan mereka. Mereka boleh selalu mendapat kekuatan yang baru setiap hari. Kami juga berdoa bagi mereka yang bersuka cita, karena Tuhan menambahkan usia dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi Saudari Estari Tandayu, Tuhan memberkatinya. Terima kasih untuk berkat pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Biarlah rancangan Tuhan yang terbaik boleh jadi bagi hidupnya dan masa depannya. Kami juga berdoa bagi anak terkasih kami Theodore Rafael. Tuhan juga tambahkan usianya pada tanggal 29. Tuhan, kami berdoa Tuhan terus berkati Tido dalam tumbuh kembangnya, dalam pendidikannya. Rancangan Tuhan yang terbaik boleh jadi atas hidupnya. Tuhan berkati seluruh anggota keluarga. Kami juga berdoa, bersyukur bersama dengan Mas Ulung Tanoto yang beberapa waktu lalu Tuhan juga tambahkan usianya. Tuhan berkati Mas Ulung dalam kehidupannya bersama dengan keluarga. Rahmat berkat Tuhan terpelihara dalam kehidupannya, dalam hari-hari yang dia jalani bersama dengan Tuhan. Kami berdoa bagi para pelayan ibadah, baik majelis, baik para pemuda yang melayani, usher, pianis, translator, dan tim IT. Tuhan berkati mereka, biarlah pelayanan mereka menjadi persembahan yang harum, persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah hari ini, dalam kehidupan pergumulan secara pribadi yang mereka hadapi, dalam pergumulan keluarga, dalam pergumulan untuk pengurusan dengan imigrasi, apapun yang mereka gumuli Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terbaik boleh jadi, dan jawaban Tuhan yang terbaik itu yang Tuhan nyatakan bagi mereka yang bergumul. Tuhan berkati setiap kepala keluarga, ibu rumah tangga, semua anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami dimanapun berada. Biarlah rahmat, damai, sejahtera Tuhan dan berkat Tuhan mengiringi langkah kehidupan kami dan seluruh keluarga kami. Kami berdoa bagi pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Indonesia, berikanlah mereka hikmat para pemimpinnya, sehingga boleh membawa kebaikan, damai, sejahtera di tengah-tengah bangsa. Kami berdoa mereka juga yang sedang tertimpa berbagai bencana,
peperangan, bencana-bencana alam yang merenggut banyak jiwa, yang membuat banyak trauma, yang membuat orang banyak kehilangan. Mereka yang miskin, kami mohon jangkauan Tuhan bagi mereka, kasih Tuhan, berkat Tuhan, itu boleh Tuhan curahkan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan melanjutkan kehidupan kami di minggu yang baru. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memimpin hidup kami, dalam pekerjaan kami, sehingga ketika kami berpikir, dalam perasaan kami, ketika kami bertutur kata, ketika kami berperilaku hari-hari kami, semuanya akan menampakkan kasih dan kemurahan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadikan kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum ibu, kaum perempuan. Dipersilakan.
firman Tuhan apabila kita memberikan persembahan yang selalu memberkati hidup kita. Ingatlah pesan Alkitab Mazmur 30 ayat yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 284, di dalam hidup yang lebar dan sempit. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan yang diberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam warta jemaat. Majelis dan jemaat Gereja Kasih Anugerah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel KH yang telah melayani ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Samuel dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Juga kepada para pemuda kita yang sudah melayani dalam ibadah sore hari ini, Michael Naibaho, Gabriel Naibaho, Alriz Mandagi, Estari Tandayu, dan juga untuk tim IT, Joshua Simbolon dan Ruben dan Joshua KH. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Juga untuk Bapak Ulung Tanoto yang sudah memainkan piano pada sore hari ini. Tuhan memberkati Pak Ulung dan keluarga, juga untuk aser kita
saudara Renaldi. Renaldi Tandayu. Tuhan memberkati kita semua yang sudah melayani Tuhan. Translator. Dan translator kita juga Saudari Yeli yang sudah menerjemahkan kepada orang-orang yang tidak tahu bahasa Indonesia. Ucapan selamat datang. Majelis dan Jemaat GKA mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali datang beribadah pada sore hari ini. Hari ini kita mendapat banyak tamu. Kami persilahkan Bapak Ibu yang baru datang bisa memperkenalkan diri di tempat sendiri atau berdiri, bisa perkenalkan nama dan asalnya dari mana gitu. Selamat datang Pak dan keluarga, selamat bergabung dalam ibadah sore hari ini. Terima kasih. Ada yang lain juga, temennya Teti ya. Oh, iya. Shalom. Oh. Oke. Terima kasih sudah datang ke ibadah. Ada satu lagi Bapak yang di belakang. Nama? Oh. Ini ya. Shalom. Puji Tuhan, saya sudah datang kembali karena berkat pimpinan Tuhan kita, sehingga bisa berada dan saudara-saudara saya hari ini. Namanya Pak? Nama saya Testo Paulus. Suami dari Ibu Teli ya? Ibu Teli Tandayu. Tandayu itu kakaknya Erol. Oh, oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Sudah. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan hari ulang tahun pernikahan bagi anggota jemaat yang merayakan pada sepanjang minggu ini. HUT dari Estari Tandayu tanggal 29 Maret dan juga adik Theodore Rafael, cucu dari keluarga Sitania Pesi Ingkirewang tanggal 29 Maret. Juga ada Bapak Ulum, kami tidak tahu tanggal berapa. Dalam bulan ini. Oke, selamat hari ulang tahun. Bible Studies pada minggu ini akan dilaksanakan setiap hari Rabu pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2025 pukul 7 malam. 2 April. Bulan April nanti. 2 April 2025 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Diharapkan semua jemaat ikut serta dalam Bible Study. Apabila ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, doa, kunjungan, atau konseling, harap menghubungi Majelis Jemaat dan Bapak Pendeta Samuel Kaha. Demikian warta jemaat sore hari ini. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, saya undang mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah minggu kita pada sore hari ini. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar, sambil tetap menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 400 sebelum kita menerima berkat dari Tuhan.
Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord bless you and keep you. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord turn His face toward you and give you peace. Makasih. Thank you, Ruben. Thank you, Josh.